Hai, ketemu lagi dengan gue Odo Dan gua nama Sims di Bagus Nonton Bareng. Ya, sekarang gue mau nge-review film horor Indonesia terbaru. Judulnya itu adalah Pemandi Jenazah. IMDb-nya itu 8.0. Untuk 8 sebuah kan? film horor, rating setinggi itu jarang kita temuin di IMDb, Pak. Untuk film horor apapun tuh. Untuk horor apapun di dunia bahkan Untuk dengan film rating horor 8 gitu kan. Kecuali Dwelling. Betul. Jadi sinopsisnya gimana, Brad? Nah, jadi gini, ada seorang karakter bernama Lela yang tinggal di sebuah desa gitu atau kampung ya. Nah, desa ini dihebohkan dengan meninggalnya satu persatu orang, dimulai dari ibunya si Lela ini, bro. Saat dia mandi jenazah di situ dia nemuin barbed wire atau apa namanya barbed wire itu? Kawat berduri itu di mulutnya. Nah, seiring bertambahnya jumlah korban yang meninggal, posisi ditemukannya si kawat berduri ini berbeda-beda nih. Nanti itu kita bakal ceritain juga nanti seiring nanti. Nah, gimana cara Lela menguak misteri ini? Gitu. Nah, kalian harus saksikan sendiri karena nanti ternyata ada sebuah plot besar ya di balik kenapa beberapa ibu-ibu ini meninggal ya berarti. Jadi Ibu Siti namanya dan Lela itu adalah pemandi jenazah. Betul. Dan Ibu Siti ini punya geng 5 orang ya. 5 orang. Dan keempatnya ini di dalam film ini meninggal. Betul. Termasuk Ibu Siti, ibunya Lela. Ini keempatnya ini dimandiin sama Lela. Di jenazah keempat orang ini, keempat ibu-ibu ini ditemukan barbed wire, kawat berduri untuk pagar tuh. Ya. Tahu ya, kalian ya yang bentuknya gini, ntar ada gambarnya. Jadi posisinya dari mana-mana. Itu ngeri banget sih emang waktu Posisinya tarik gitu ya dari mulutnya atau dari matanya gitu. Posisinya ada di mata, ada di semuanya. Nah, sekarang kita mulai reviewnya. Dari ceritanya, kalau menurut gua ceritanya itu nggak kebaca dari awal. Bener banget. Nggak kebaca dari awal. Gini, Bener banget. soalnya kan kalau dari awal tuh ya gua ngelihatnya ini nih sekte. Mulai dari tahlilan ibunya ya. Tahlilan ibunya kan si tahlilannya itu bergerak dengan cepat. Oh, ini satu kampung sekte nih, gua bilang nih. Atau kan gue bilang, berarti gue juga bilang, oh satu kampung sekte nih kayaknya nih. Oh ternyata enggak. Ternyata pas kesini-sininya santet. Oh ternyata santet. Betul. Terus gue berpikir kan, kok santetnya pakai kawat berduri? Berduri, unik. Biasanya Biasanya orang pakai paku, pakai paku. atau gunting gitu ya. Guntingnya gunting Indomie lagi ya. Berduri. Guntingnya gunting gede masuk ke perut gitu. Nah ceritanya terus ke sini-sininya nih mulai mati empat-empatnya tadi kan. Ibu-ibunya, teman-teman ibunya meninggal. Ada kawat berduri. Nah, ditemuin tuh sama Lela, salah satu ibu temennya. Salah satu ibu temennya yang meninggal sama, terus anaknya menceritakan, temen ibunya itu menceritakan kalau dia itu 5 bersahabat, 5 sekawan. Ada fotonya juga nanti di situ tuh. Oh, kok ini nggak ada nih kata Lela ya. Ini Jadi kemarin foto yang pertama kali itu Lela tuh disobek dalam kondisi tersobek-sobek kan. Dan di temen ibunya yang lain ada foto yang masih utuh. Ada fotonya sama bareng ya, Bang. Mungkin mereka tuh zaman 80-an tuh mereka foto bareng terus nyucinya diperbanyak. Begitu si foto yang tersobek-sobek ini digabungkan, ternyata ada satu wajah yang udah di crop ya, udah dibuang. Begitu digabungin puzzle-nya di belakang foto ini muncul satu wajah. Anak teman ibunya ada satu orang yang menceritakan. Si temennya ini ada satu orang itu kan intinya yang ternyata dia ini ada misterinya nih. Ada misterinya di akhirnya. Spoiler aja sih sebenarnya ya. Nah, dia itu ternyata diduga tersangka, bahkan didakwa masa malah. Katanya temannya ibunya ini pacarin semua laki-laki yang ada di kampung. Itu
suatu hal yang bagi gue kaget gue, gila macarin semua bapak-bapak di situ. Ya, jadi si siapa namanya ibu. Emang dari awal emang dari bapak-bapak sih itu kan? Iya, itu juga ada sesuatu juga yang kita polisi. nandain tuh kok aneh banget. Setiap ibu-ibu di situ nggak ada karakter suaminya di situ. Adanya Bahkan Pak- termasuk si Lela juga. Nah, adanya pak polisi. Nah, ternyata ibu-ibunya mereka ini selingkuh sama si satu cewek yang ada di foto ini nih, gitu guys. Tapi sampai akhir nggak diceritain selingkuh sih. Jadi bisa aja itu fitnah. Filmnya nggak menggambarkan secara eksplisit melalui flashback atau gimana yang menggambarkan kalau bapak-bapak lagi atau minimal jalan atau bersama aja juga nggak ada. Oh, Jadi kita gitu. nggak bisa ngambil bukti kalau dugaan warga itu benar kalau ibu-ibu yang ada di foto ini nih. Jadi nanti ibu-ibu ini yang Pokoknya ibunya Rika. iya ibu si Rika ini. Ibunya Rika ini kok bagi gua awalnya tuh ibunya Rika ini disantet meninggalnya. Disantet. Terakhir ternyata ibunya Rika dihakimi massa. Betul. Dihakimi massa sama kawat berduri. Dorong ke sebuah pagar sampai berdarah-darah ya sambil dipukulin juga gitu kan. Akhirnya meninggal juga sih kayaknya sih. Terus kenapa terakhirnya tuh gimana caranya balas dendam ya, revenge anaknya ibunya ini nih yang dibunuh sama ibu-ibu kelompok ibu-ibu ini anaknya ini ngekos di kampung itu namanya Rika. Disitulah dia mulai beraksi untuk membalaskan dendam ibunya dan dulu dia menyaksikan waktu kecil ibunya tuh dikeroyok massa pak. Pakai bapoyer. Bukan bapoyer dia maksudnya Diikat ditusuk-tusuk ke mukanya gitu, ditusuk-tusuk mukanya. dinaksin jendela dia dendam banget lah sampai dia akhirnya melaksanakan santet itu ya menggunakan bapoyer. Jadi itu ceritanya tuh ya, ceritanya Itu sampai spoiler. ceritanya sampai spoiler itu kira-kira kayak gitu. Nah kalau menurut gue ini kan film ini keseluruhannya nih akhirnya ntar gue sebutin ratingnya keren bagi gue. Jadi adegan yang paling keren nih menurut gue adegannya ya, scene ya dulu. Nah kalau gue ada salah satu scene di situ kan di situ kan ada 5 ibu-ibu yang meninggal ya di santet. Nah kan ada 5 ibu yang meninggal. Nah salah satu ibu-ibu itu dia ada scene lagi ngobrol sama anaknya tuh pak. Oh iya. Anaknya yang kumisan itu kan. Anaknya lagi ngomong gini bu, terus tiba-tiba Dia mau ngomong mau pindah. oh ibunya gini. Tiba-tiba ibunya ngeliat ke orang situ. Nah itu dari balik tembok ada yang begini. Wah itu keren sih karena waktu itu fokusnya ngomong ke anaknya. Nah di samping anak itu ada bayangan yang muncul terus gitu. Itu dapat banget momennya sih, serem banget. Walaupun bukan jumpscare ya, walaupun memang di film ini jumpscare lebih banyak dan lebih bagus daripada film-film lain. Tapi momen creepy itu yang scene yang paling gue suka. Ya kalau dibilang scene yang adegan mana yang paling gue suka ya pada saat jumpscare. Soalnya kan elemen di horor itu kan bagi gue nih ya, bagi penonton bareng BNB itu elemen horor itu kan creepy atau creepy, suasana mengerikan, creepy, iri. terus iri ya, creepy, iri, mengerikan, merinding gitu. Terus jump scare yang suka muncul gitu. Jump scare sama thriller. Thriller ini kayak dikejar-kejar lah dia. Terbang. Nah bagi gue itu film ini susah bilang adegan mana yang paling bagus soalnya semua elemennya ada pak ya. Elemennya ada, jump scare-nya itu bagus. Jump scare bagus. Creepy dapet, scary dapet. Yang paling oh iya berarti adegan bagi gue kan adegan jump scare di film ini kan bagus gitu. Adegan ibunya lagi sholat ada makmum di belakang. Soalnya ini kan yang direkturnya ini sutradara ini kan Hadra Dayang Ratu ini kan yang sutradarain Makmum. Betul. Terus Jaga Pocong. Kapan aku tahu kapan kamu mati, gue belum nonton sebenarnya. Cuman Jaga Pocong sama Makmum ada ini juga sih satu pak yang sama si youtuber horor itu. Cuman katanya nggak bagus dan memang pas kita nonton ya ada Ajil Dito di situ. Ajil Dito sih bagus sih mainnya, cuman Ajil Dito keluar gitu karakternya. Cuman yang ini Hadra Dayang Ratu ya? Gimana ya, ini di film yang lain ya judulnya Malam Jumat kalau salah ya. Oh ya, seperti youtuber itu ya? YouTuber Ewing
Ade gitu kan. Erwin Ade. Erwin Ade bikin film. Akhirnya jangan ada. Sutradara si Handra yang Ratu ini judulnya Malam Jumat. Nah, Sebenarnya tulisnya keren sih, cuman kenapa ya eksekusinya tuh kurang kurang gimana gitu. Udah kebaca lah gitu. Oh nih dia bakalan jadi apa? iya. Jadi gue nggak nyangka sih pas terakhir kan kita kan selalu diskusi tentang film. Pas terakhir gue nonton tuh selalu pengen tahu sutradara siapa sih. Gue nggak baca-baca dulu nih pemandi jenazah siapa nih sutradara. Tentunya Handra Ratu. Wah, kalau Handra Ratu berarti yang bikin Malam Jumat Kliwon dong. Pas gue cari-cari, oh ternyata dia bikin Makmum sama Jaga Pocong ya. Makmum 1 ya kalau salah ya. Makmum 1 bukan Makmum 2. Iya, Makmum 2 berarti. Bukan ya, tidak ada. Berarti elemen di Makmum 1 itu dipakai di film Pemandi Jenazah. Balik lagi ke adegan yang lu paling suka di film itu tuh. Jadi ada satu adegan yang dia lagi sholat, tiba-tiba di belakang itu muncul setupnya tuh bagus banget. Setupnya bagus, simple, sederhana dan menakutkan. Setupnya tuh bagi gua tuh smooth, berjalan dengan sangat bagus dan eksekusi jumpscare itu dapat. Betul. Scene jumpscare pada saat lagi sholat ala Makmum tuh ada banyak pak. Pas dia lagi nengok muncul. Cuman dia bisa ngedeliver sesuatu yang original waktu itu. Jadi dia muncul tuh dari sini guys, kepalanya gitu. Jadi gitu. Wah kalian harus nonton sih. Gitu. Gue aja teriak ya. Nah, jadi si berat gue ini paling berani ya kalau. paling gak kuat sama jumpscare. Jadi kemarin kalau dihitung-hitung 7 kali kaget. Jadi bisa dibilang indikasinya tuh kalau ntar kita rating terakhir ya. Terus kita ngomongin soal sinematografi. Sekarang kita ngomongin soal sinematografi. Sinematografi itu adalah yang berhubungan dengan pengambilan gambar, tata gambar, pencahayaan, tata letaknya, terus sudutnya segala macam. Jadi gue dulu ya. Jadi bagi gue nih sinematografinya bagus. Jadi menceritakan tentang perkampungan di sebuah daerah Jakarta. Jadi ini ngangkat elemen-elemen unsur kebudayaan Jakarta di sini nih. Betawi. Jadi bagus banget. Perkampungannya bagus. Ada gangangnya, terus masih ada ladang atau kebun gitu. Ada ladang atau kebun. Itu keren. Bagi gua pencahayaannya tuh kayak Netflix. Kayak Netflix nggak tuh. Jadi kalian harus nonton. Kata si abang ini kok kayak Netflix ya gitu. Lu nonton aja. Jadi pencahayaannya bagus. Kalau gue bilang creepy itu merinding berarti ya. Creepy-nya tuh dapet. Pada saat apapun tuh creepy-nya dapet. Kita belum ngomongin soal acting ya. Ntar kita ngomongin soal acting. Ini masih sinematografi gitu. Jadi apapun, mau di dalam rumahnya atau di dalam luar, outdoornya, indoornya, di dalam ruangan itu bagus. Terus pengambilan gambar pada saat mau jumpscare setup itu keren. Bener banget. Itu keren. Ada salah satu jumpscare di situ yang modelnya gini, menakutkan, suasana menakutkan ya kan. Yang mana tuh? Mau lagi mandiin jenazah? Bukan, yang pas terus dia kira-kira kita kira ini bakal muncul gitu pak. Nggak enggak. Wah, suasana tenang. Terus dia tiduran di ranjang. Nah pas dia mau balik ke sebelah sana itu kameranya ngikutin, itu keren sih. Ini kan bicara sinematografi, gitu ya? Kameranya ikut bergerak. Itu di film-film lain jumpscare-nya nggak kayak gitu. Drop gitu. Kamera ngikutin, begitu ngikutin ya lo bisa nebak lah. Begitu nengok ke arah sini muncul dan itu ngagetin banget sih. Itu eksekusi jumpscare yang keren kalau menurut gua. Ya. Kan kalau bagi kita nih ya, karena udah sering banget nonton film horor, nonton film apapun misteri, jumpscare tanpa setup itu nggak jadi apa-apa. Benar banget. Jadi kalau yang konvensional, yang sering banget dipakai sama orang, setup untuk jumpscare itu filmnya Alone, itu smooth, baru jumpscare, baru kena kita gitu, klasik lah ya. Kena gitu, dapat kena gitu. Dibantu juga sama audio, back sound. Betul. Ini kita lagi ngomongin tentang konsep dari jumpscare dan film horor ya. Nah, tepat dapat gitu. Nah, itu gaya Thailand lah sebetulnya, gaya Thailand. Alone ya, film Thailand.
Bong Joon apa? Iya Bong Joon ya. Bong Joon. Bong Joon Korea. Saya yang ini bikin Village nih, The Village siapa ya? Medium yang bikin Medium. Kalian komen di bawah. Komen di bawah. Terus sekarang gaya Korea nih ya? Kalau yang sekarang, yang kebanyakan sekarang tuh di setup nih, Bang. Mulai dari lagunya intens, pelan, terus nggak muncul-muncul tuh. Nggak muncul-muncul tuh setannya tuh. Jam sekarang nggak muncul-muncul. Ngedrop. Ngedrop tuh. Suasana jadi tenang. Tiba untuk membuat si penonton yang di bioskop langsung nggak ada ternyata. Tapi di saat momen itu, di saat momen tenang, nggak usah lama-lama sih, jangan lama-lama sampai 5 menit ya. Tiba-tiba pom. Gila, lu bayangin nggak? Nah ini mulai dari pengambilan gambarnya, mulai dari muncul setannya sama backsoundnya. Betul. Nah ini kita nandain, guys. Pertama kali kita nandain di film Korea sih ya, bener nggak sih? Iya itu film Korea. Cuma di film Korea gitu, gaya jumpscare yang kayak gitu. Tapi kemarin ada. Nah di film ini ada pakai ada konsepnya. Pemain jelas ada pakai cuma 2 detik. Film horor. Dropnya cuma 2 detik. Pada saat dia balik. Gitu. Setupnya tuh duk. Pelan. Soalnya dia mau balik badan kan. Kamera ikut. Udah. Kaget lah gitu. Di saat lu nyangka. Oh ini udah nggak ada nih, ternyata ada. Nah itu bagus banget. Satu bioskop lompat semua masuk ke dalam bioskop. Konsep jumpscare kayak gini tuh bener-bener unorthodox banget. Jadi biasanya jumpscare kan dibangun muncul. Kalau ini dibangun apa tadi down ya, kalem, drop, kalem. Kita nyangka nggak ada, tiba-tiba muncul. Itu cuma ada di film horor sama misteri Korea, guys. Nah, di Pemandu Jenazah ini ada. Di Pemandu Jenazah. Dan film ini masih tayang di bioskop. Kalian nonton. Walaupun kita kasih spoiler, kan kalian seneng banget spoiler kan, gitu. Terus kali kita masuk sinematografi kan udah, nih kita masuk ke acting. Acting di film ini. Jadi nih kalau kita ngomong soal acting nih, kita udah ngomong soal aktrisnya ya. Aktrisnya ini udah mulai dari gaya dia actingnya, terus gaya dia makeup. Jadi actingnya ini, wah. Soalnya kalau gua disuruh nilai film ini secara keseluruhan, ntar ratingnya terakhir ya. Secara keseluruhan, gua seneng banget sama acting dari semuanya. Bener semuanya. Banget. Itu actingnya, semuanya. Actingnya mind blowing. Sampai ke karakter-karakter. Gua nggak lebay ya. Yang nggak terlalu disorot pun. Begitu dia dapat momen tuh dimanfaatin untuk berakting dengan sangat bagus. Jangan bilang bang lebay banget. Lu tonton. Contohnya scene yang tadi gue bilang, ibu-ibu yang ngomong sama anaknya terus muncul penampakan itu, ekspresinya itu begitu, wah dia simple tapi apa sih namanya? Natural. Jadi gitu. ibunya itu yang jadi ibunya itu kalau kita mau lihat itu namanya Fanny Anggreni, ibu anak. Jadi pas dia tuh ngelihat ke belakang anaknya itu pakai lirikan mata. Iya, jarak segini. Langsung berubah ekspresinya. Itu kayaknya simple tapi pasten. Nggak kayak itu karakter utama di film Ontar. Ghost apa tuh? Ntar kita bicara. Yang kalau nggak tahu, nggak konser. Jadi kan kalau ngeliat sebenarnya kan kalau ngeliat setan atau ngeliat yang penampakan itu kan kita kan bingung gitu apa. Confused. Itu apa? Confused. Itu namanya itu Bu Ana ya maksudnya tadi si berat gua ngomong itu Bu Ana yang main itu Fanny Anggreni. Itu ada gambarnya gitu. Jadi acting lainnya tuh, acting gua itu yang paling gua sukain itu Ibu Siti. Ibu Siti itu adalah Jenar Masayu, Maisayu lah ya. Jenar Maisayu itu mulai dari film, gua udah nandain dia itu mulai dari film si Mangku Jiwo. Ya Mangku Jiwo tuh ini siapa? Gila. Mungkin dia udah pernah main film di Mangku Jiwo. Kita notisnya di situ guys. Untuk Jenar Masayu sama Maisayu itu sama Sujiwo Tejo, walaupun dia bukan jadi peran utama, kayaknya dia bukan peran utama bagi. Soalnya kan peran utamanya yang main ritual itu kan, yang ntar kita mau bahas, ya kan itu. Maaf ya. Maaf nih. Jenar Masayu sama Sujiwo Tejo itu main. Itu yang bikin filmnya bagus, mind blowing, bener-bener. Dia berdua bikin film bener-bener keren gitu. Berat ya tugasnya. Gini, Jenar Masayu kan main di Mangku Jiwo itu kan sebagai seorang ibu-ibu pemilik
perusahaan batik. Ya. Jadi harus gorgeous, anggun, berwibawa gitu. Gitu dapat, dan orang Jawa. Terus Jenar Mahasayu pernah main di Lampor Perdana Mayat sebagai Cameo. ya kan, cameo. Nah pada saat di sini Jenar Mahasayu itu main sebagai ibu-ibu yang sederhana, pemandi jenazah, dan sangat tegas pendiam, dan orang Betawi. Itu dari awal gue ini Jenar Mahasayu, kok mukanya beda? Agak beda ya, Agak beda, agak di tanning. Bagi gue sih kayak, kok gelap sih, kok tapi kok make upnya nggak make upnya natural banget nih, natural banget. Terus acting mulai dari gerakan ekspresinya itu benar-benar kayak ibu-ibu sederhana pemandi jenazah yang tinggal di Betawi. Acting orang Betawi walaupun itu dia yang keren. film Mangku Jiwo udah nggak ada lagi, dia lebih kayak sederhana aja gitu, kayak hari-hari yang bunga yang gitu kan. yang sebagai pemandi jenazah. Ya lu tau lah ya, hidupnya sederhana gitu. tiap hari dia ngeliat jenazah terus, jadi mandi dia agak gimana gitu, agak gloomy dia karakter di film itu ya. Agak kayak stres dikit lah gitu. Itu Jenar Mahasayu keren bagi gua, itu nomor 1 tuh di film pemandi jenazah. Nah, Keren karena banget. berat Terus gua udah- yang kedua, lu mau ngomongin? Oh iya lu ya. Gua terus ya, Iya, saking apa-apa. bagusnya ya. Jadi Karena dia udah bahas tentang Jenar Mahasayu. Jenar Mahasayu, nah berarti gue harus ngangkat karakter yang satu lagi, dan menurut gue dia adalah karakter yang bagus nomor 2 lah ya. Kalau menurut gue juga nomor 1 tuh Mahasayu, dan nomor 2 nya itu si Agnini Haq. Agnini Haq. Nah, Agnini Haq ini actingnya luar biasa banget. Karena selain dia juga karakter utama di film ini, dia lebih memiliki banyak screen time. Mungkin kalau Jenar Mahasayu yang lebih banyak screen time-nya, dia juga bakalan bisa tampil lebih apik ya. ya, Nah, karena di sini sorry gua potong nih. Jenar Mahasayu sendiri pada saat di tengah-tengah karakternya di-cut cuy. Di-cut, Ibu Sitinya tiba-tiba mati. Itu yang gue langsung, oh iya sih. kok Wah, ini karakter yang bagus pembunuhan malah karakter. dimatain, pembunuhan karakter. Oh mungkin mau ngangkat Agnini Haknya tadi. iya. Dan memang di sini tidak sia-sia ya, karena Agnini Hak itu mengambil peran, benar-benar mengambil peran, dan dia langsung main kayak bola ya jadi. iya gitu, Mas- sepeninggal iya. Jenar Mahasayu di filmnya, Agnini Haq benar-benar di situ megang suasananya banget. Dia kan benar-benar di sini hampir kayak monolog ya, karena di sini kan Jenazah, walaupun dia ada karakter lain adanya di sini, tapi karakter adanya benar-benar sama sekali tenggelam yang lainnya. Kira-kira mulai dari 40% ke Kayaknya atas, 60% deh. 40-50% ke atas, itu benar-benar tentang Agnini Haq atau karakter si Solehah ya siapa? Lela. Oh Lela, karakter Lela di sini memecahkan misteri. Oh namanya Lela Soleha ya? Oh Lela dong. Jadi karakter si Lela ini memecahkan misteri ini nih. Dari mulai dia waktu mandiin mayat kedua, ketiga, pokoknya semua. Oh temen-temen ibunya. Oh, nah, ekspresi dia waktu ketemu hantu, sampai yang paling epic menurut gue juga, ini salah satu scene yang paling gue suka di filmnya adalah waktu dia ngegali makam salah satu teman ibunya, karena dia pengen Buana. dia pengen tahu nih, Buana. waktu dia mandiin belum ketemu. Nah waktu dia mesti gali makam ini bener nggak nih serangkaian dari ini. Nah itu ekspresi dia waktu didatengin sama segerombolan pocong di dalam makam, itu sampai bener-bener ekspresinya tuh, wah gue nggak pernah ngeliat dia ekspresi sedetail itu di film lain bro. Gitu kan. Jadi Itu keren film banget sih. Agnini ini, ya gue juga suka sama perannya Agnini di sini dan aktingnya Agnini Haq itu. Dia ini yang main Kakak Jasa Penari, terus Jin Kolin, Kajiman penagih janji ya, bukan penagih utang ya, debt collector. Kajiman penagih janji. Terus film yang terbarunya itu adalah Pemandi Jenazah. Pemandi jenazah. Mantap Agnini Haq. Dia harapannya Satu The Series, Ritual The Series. Di situ itu kan antologi ya. Dan di sini dia satu film full, dia benar-benar jadi karakter utama di sini, dan dia nggak menyia-nyiakan. Di Kajiman dia karakter utama nggak? Karakter utama. Cuman kayak Karakter utama. dia karakter utama sih. Karakter utama. Terus kalau dilihat di sini ya, dilihat Pemandi Jenazah nih ya, karakternya itu Hadrah Dayang Ratu itu ngambil para aktrisnya itu dari film-film yang benar-benar besar, namanya besar, seperti ini ya, seperti
Miantiara ini main di Kajiman, Pak. Main di yang jadi itu ya. Yang jadi salah satu dukun yang kita kira baik di awal. Yo. Itu pertama kali kita notice kemampuan acting dia sih. Walaupun dia nggak terlalu cantik ya. Tapi actingnya di film Kajiman, ntar kan kita bahas film Kajiman. Terus yang ada Ibu Terry itu di film Pemandi Jenazah ini karakternya nyebelin sih dia. Tapi dapat banget. Dia yang pertama menghebohkan kalau dia jadi karakter julid kan yang suka teman-temannya Ibu Siti itu atau ibunya Lela itu meninggalnya tuh disantet. Entah kenapa dia seneng nguping di rumah tetangga tuh. Iya. Siapa tuh yang suka? Namanya Ibu Terry itu namanya Rukmani. Dia nguping bener-bener di depan jendela gitu mendengarin. Ada orang kayak gitu. Jadi nyari bahan gitu. Jadi Ibu Terry ini pertama kali gue ngeliat dia main di film Sebelum Iblis Menjemput, jadi iblisnya. Jadi iblisnya maksudnya make upnya jadi setannya. Dia jadi setannya. Jadi iblisnya jadi setannya. Dia jadi bukan jadi iblisnya. Dia jadi pendeta sektenya. Gitu. Ya penghubung sama-sama iblis dong. Penghubung manusia dan iblis kan. Yang pertama dan kedua. Ada juga dia. Ada juga. Jadi bagi gua Pemandi Jenazah ini, gokil. Pemain-pemainnya pemain gokil. Jenderal Marisayu, Agnini, terus si Miantiara, terus Ibu Terry kan tadi. Ibu Terry ini namanya Ruth Marini. Walaupun yang dipilih sama mereka ini dipilih sama ada yang ini bukan karakter utama di film itu, tapi di film-film tersebut dia still the show gitu loh, Pak. Kayak contoh sih tadi siapa yang Ruth Marini ini sih namanya Ruth Marini. Ruth Marini itu kan di film Iblis Menjemput Sebelum Kajiman. Yang mana nih? Yang Kajiman yang main Kajiman yang bukan Kajiman. Miantiara ini dia bukan karakter utama, bahkan dia bukan karakter kedua, dia karakter tapi stand up dia. Tapi dia stand up. Nah, yang dipilih di dalam film Pemandi Jenazah ini sama Hadang Daro itu adalah orang-orang yang berbakat dan sangat menonjol di film-film lain. Itu uniknya loh. Dan biasanya kan gini ya. Kan biasanya gini ya. Kalau film tuh kalau di dalam film tuh biasanya kan artis-artisnya itu kan mencuri peran ya atau mencuri karakter dan membunuh karakter yang teman-temannya gitu kan. Ya memang karakter lo gitu kan. Gua nih gitu. Lebih nonjol nih biasanya gitu. Nah, yang kerennya nih karena Dayang Ratu bisa mengumpulkan mereka menjadi kelompok ibu warisan dan mereka tuh dapat satu-satu cek dapat momen-momen mereka nggak sebanyak di film. Jadi mereka nggak saling tumpang tindih gitu. Mereka nggak saling tumpang tindih. Bisa mengeksplor waktu yang hanya beberapa menit itu keluar gitu loh. Actingnya keren banget sih. Apalagi pada saat mereka diserang sama santetnya ya. Diserang sama santetnya itu kan soalnya kan mereka monolog ya, diserang sama Bapak Air. Bapak Air itu masuk ke dalam tubuh gitu. Jadi yang tadinya gue bilang Joko Anwar tuh pembuat film misteri dan horor terbaik di Indonesia, kalau kayak gini bisa bahaya nih posisinya. Ya, Joko Anwar belakangan ini jarang. Tapi kalau menurut gue sih Hadang Dayang Ratu kalau bisa ya jangan kalau bisa tuh kolaborasi sama iya milih kalau mau kolaborasi gitu ya. Soalnya kan terutama kalau horor ya. Karena di film Aku Tahu Kapan Kamu Mati kan Mbak Hadra Dayang Ratu ini kan Hadra Dayang Ratu ini kan ngikut sertakan Ria Ricis gitu sama Al Ghazali ya di situ ya. Al Ghazali kan juga mau bikin film baru kan. Kalau bisa Al Ghazali aktingnya lebih bagus ya gitu. Terus Mbak Ria Ricis ya kalau bisa ya udahlah bikin jadi YouTuber aja gitu. Bikin konten kreator aja gitu. Terus kalau untuk Mbak Hadra Dayang Ratu bagus nih Mbak. Untuk soalnya kan sutradara itu kan ikut casting, jadi ngambil orang bukan ikut casting dia pengen bermain film, ikut mengcasting artis-artisnya ngumpul. Pasti diskusi lah sama produser kan. Diskusi, jadi ngumpulin orang-orang yang benar-benar di dunia acting gitu, punya bakat dan memang bagus gitu mainnya. Jangan hanya karena orang ini terkenal sosial media influencer di YouTube atau di
atau anak artis gitu jangan langsung main dipakai aja gitu kan. Pasti filmnya jelek, percaya Tadi deh. gue mau ngomong gitu tapi ya udahlah. Pasti filmnya jelek gitu. Ya kan? Ya. Masa mau ngulang-ngulang kesalahan, kasihan lah. Budget untuk bikin film itu kan udah besar. Tapi khusus Ajil Ditonya bagus. Aja itu bagus sih. Tapi adegan itu kan Yang di Jumat Malam bagus, tapi begitu ini jadi bahasa gitu. Begitu main di film Kodrat apa bukan Kodrat ya? Yang mirip kayak Kodrat filmnya. Apa? Film Hidayah malah ya nggak dapet lah. Bagus lah mungkin, cuman gaya-gayanya acting kayak sinetron gitu kan. Ya pokoknya kurang dapet lah Jil, sorry Jil, gitu kan. Ya kan bukan kita doang yang ngomong. Iya. Soalnya tapi di malam Jumat Kliwon ya? Malam Jumat Kliwon dia Ajil Dito kolaborasi sama Hadra Daeng Ratu dapet. Dia doang yang bagus. Sama yang itu tuh. Oh iya. Sama yang dukunnya terus sama yang satpamnya kan. Satpamnya kan bilang kan, ini apa lagi nih? Ini apa lagi itu? Ini apa lagi nih? Itu filmnya Malam Jumat Kliwon yang Hadra Daeng Ratu bikin. Ini adalah tentang Hadra Daeng Ratu ya, kiprahnya di dalam pembuatan film horor. Karena dia juga ternyata bikin film Pocong. Kebanyakan drama. Kebanyakan drama gitu, dia juga bikin drama. Maksud gue tuh bukan Hadra Daeng Ratu ini kebanyakan drama ya, tapi bikin film drama. Dia ini kalau Mbak Hadra Daeng Ratu ini kalau bikin film horor bagus gitu. Sayang aja gitu kan potensinya kalau kolaborasinya sama yang bagus. Kayak gitu. Nanti next time Jansa kan di 2000 Jaga Pocong ya? 2002 ya. Kalau salah komen kalau sebelah salah. Mbak Hadra Daeng Ratu kan itu kan Asep Jansa kan bagus banget walaupun conclusionnya yang main cuma 3 orang atau 4 orang di film itu. Iya, lagi pandemi enggak kan. Jadi sebenarnya film itu bagus, cuman konklusinya aja. Ya. Terus bagi kita nih konklusinya yang di film ini ini mengenai selesainya ya, endingnya, penutupan, ending conclusion itu agak bagus. Kenapa tuh? Kurang bagus kenapa? Gua sering banget nonton film horor sama misteri Indonesia. Paling susah itu adalah conclusion, penutupan film ya. Jadi gimana bagian yang agak kurang bagus? Labil aja. Harusnya seperti apa tuh? Labil aja sih, Lelanya labil. Soalnya kan kata ibunya datang tuh, Mbak Lela, benar Rika yang membunuh semuanya. Terus si Lela dengan acting yang sangat keren. Itu kan di dalam rumah. Ini kan sebelum mereka pada datengin. Datang dong. Usir, pas digebukin, Rika digebukin kan, ditempel-tempel sama bapaknya lagi, tutupin. Lelanya nutupin, Lelanya bilang kan, si Lelanya tuh didatengin sama ibunya. Hentikan, Lela, hentikan. Akhirnya bertentangan sama logika dari awal dia menguak misteri ini untuk menguak misteri, penjahatnya udah ketahuan. Ya bukannya kita bilang dibiarin sampai mampus juga sih. Ya kan masa iya sih. Cuman akhirnya karena keputusan dia ini, adeknya si Papit ya, si Arif mati. Arif mati loh. Aduh. Soalnya kan pada saat gua lagi nonton di bioskop tuh heboh banget kan. Lu bayangin banget tuh bisingnya speaker bioskop tuh. Di mana nih dibukuin, yang mana dibukuin. Jadi tiba-tiba sih itu hantu ibunya datang, jinnya lah ya. Hentikan. Hentikan. Dalam hati gua kan. Saya jadi kok sepanjang musiknya kasih semangat dong. Lanjutkan. Langsung dari kita lanjutkan. Ratingnya jadi lebih tinggi dari yang kita mau bahas habis ini. Iya, habisin aja. Kalau menurut gua agak stop revenge, balas akhirnya. Penutupannya kurang epic karena ya itu tadi gitu. Ya kan kalau di film Indonesia itu harus ada pesan moral. Keputusan dari di film Indonesia itu harus ada pesan moral. Ya. Gak main langsung Jadi kalau menurut gua penutupan di filmnya ini nggak epic, nggak bagus karena menurut gua esensi dari si Lela memecahkan misterinya jadi useless dan nggak berguna. Sebenarnya gini. Karena pada akhirnya begitu misteri terkuak, ya
akhirnya dia nyelamatin juga. Sebenarnya bukan orang yang sebenarnya bukan nyantet jelek. ibunya gitu. Agak bagus gitu, konklusinya agak bagus gitu ya kalau dibandingin sama maaf ya Kalau Mas dibandingin Joko. sama Maaf ya Mas Joko. Reva Guna-Guna ya bagusan. Enggak dong, nggak usah ngomong Reva Guna-Guna dulu. Terlalu ini ya, terlalu telanting dia itu hancur banget anjing. Jadi kalau bagi gue kayak Mas Joko Anwar tuh konklusinya juga kurang. maaf nih Pengabdi Setan 1-2 nih maaf nih. Itu kan konklusinya kan yang pertama kabur pakai mobil, yang kedua pakai perahu karet. Terus yang ketiga pakai apaan? Nggak tahu kan gitu. Ya dari awal kan Pengabdi Setan yang bagus, tapi konklusinya ya Konklusinya selalu kayak masa ada kuda yang badannya orang gitu kan gitu deh. tipikal ending gaya Indonesia Iya, ya jadi konklusinya kurang greget. kita tutup aja dengan rating untuk film Pemandi Jenazah. Kalau buat gua sih, gua cuma bisa ngasih 8,2 dan komod gua itu cukup tinggi untuk standar film horor di Indonesia ya. Gua mau ngasih 9 tapi itu tadi konklusinya itu kurang epic gitu. 8,2 dari 100 apa 8,2 dari 10? 8,2 dari 10. Menurut gue ini 8. Kalau ini 9 X semua berapa? Iya makanya. Jadi Udah lah ya. karena konklusinya gitu ya. Dan itu tuh udah cukup tinggi loh. Nanti nonton selanjutnya ya. Kita mau nge-review film yang ratingnya 4. Kok 4 juga? 1 ya? 1. 1. Jadi Bagi gue tuh. kalau kalian udah nonton sampai sejauh ini, berarti kalian udah berpengaruh bagus nonton Untuk Bareng Sejati. Nonton nih film yang habis ini nih kita upload. Satu kalimat untuk Pemandi Jenazah atau satu kata. Wah, Luar biasa. luar biasa. Kalau gue gila sih. Wah, gila sih. Gila sih. Wah, gila sih. Ya gitu aja review untuk film Indonesia horor terbaru nih ya, masih ada bioskop soalnya Pemandi Jenazah. Ya, Terima kasih juga ya buat kalian yang masih mantengin bagus nonton bareng nih. Gua tahu lu semua tuh. Gua tahu tuh karena ternyata masih ada. Masih ngikutin. Soalnya kan mungkin ada yang pengen tahu si abang-abang ini ngasih ratingnya berapa. Soalnya kita selalu ngasih ratingnya di terakhir gitu. Tiba-tiba dijelekin ratingnya 8, enggak mungkin. Kalau udah jelek aja deh. Dan bagus nonton bareng udah beda nih sekarang nih. Yaudah, hati-hati aja. Yaudah ntar kita ketemu lagi dengan gue Odo Dan gue Rama Sims. di Bagus Nonton bareng.